Halo, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang turunan limit fungsi aljabar. Sebelumnya Ibu sudah memberikan beberapa catatan dan materi pada pertemuan minggu lalu, jadi kalian tinggal buka-buka catatan itu dulu untuk mengetahui konsepnya. Nah, ini Ibu berikan dulu konsep turunan. Jadi jika fx sama dengan a kali x pangkat n, maka turunan, nah tanda petik ini dibaca turunan dari fx adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Jadi kalau turunan selalu mengurangi pangkatnya, mengurangi 1 pangkatnya. Nah, contoh soalnya adalah tentukan turunan dari nomor 1 fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, konsep turunan adalah mengurangi pangkatnya dengan 1. Ya, kurangi pangkatnya 1. Jadi, berdasarkan konsep ini, maka turunan dari 2x pangkat 3 adalah ini 2 ini sebagai a, 3 ini sebagai n. Maka untuk turunan dari fx-nya adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Nah, jadi turunan dari ini, ikuti rumusnya. A-nya adalah 2, maka 2 kali 3 pangkat x kali x pangkat 3 kurangi 1. Nah, artinya setiap turunan selalu menguranginya 1 angka. Jadi ini menjadi 2 kali 3, 6 x pangkat 2. Selesai. Jadi ini adalah hasil turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, ini untuk konsep kedua, konsep turunan yang kedua. Contohnya, untuk konsep yang kedua, jika fx-nya sama dengan u kali v, maka turunan dari fx adalah u aksen v, artinya turunan u kali v tambah u kali turunan v. Nah, contohnya, jika fx sama dengan 2x kali x pangkat 4 min 5, maka turunannya adalah, nah dari sini kita lihat bentuk fx itu adalah 2x kali x pangkat 4 min 5. Nah, tentukan mana u dan mana v. Nah, dari soal, jadi kita ketahui u sama dengan yang di depan itu selalu u, dan yang di belakang itu selalu v. Jadi u-nya 2x, maka turunan dari u aksennya adalah 2 kali, ini pangkatnya kan 1, jadi 2 kali 1 kali x pangkat 1 min 1, karena turunan itu selalu mengurangi pangkatnya 1. Jadi ini hasilnya, turunan dari u adalah 2 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Jadi turunan dari 2x adalah 2. Maka sekarang kita cari untuk v-nya. V-nya sendiri x pangkat 4 min 5. Jadi turunan dari v adalah x pangkat 4, maka ini 4-nya taruh di depan. 4 kali x pangkat 4 min 1. Nanti 5-nya menjadi 0. Maka turunan dari x pangkat 4 min 5 adalah 4x pangkat 3. Nah, kembali ke konsep ini. Jadi untuk bentuk u kali v, maka turunannya seperti ini. Jadi turunan dari fx berikut adalah u aksen v, turunan u kali v tambah u kali turunan v. Nah, tadi kita lihat u aksen artinya turunan u-nya berapa? Turunan u-nya adalah 2. Maka di sini tulis 2 kali v-nya, kita lihat v-nya berapa? X pangkat 4 min 5. Jadi ini x
pangkat 4 dalam kurung ya, min 5 ditambah U-nya sendiri berapa tadi? 2x. Jadi tambah 2x kali turunan V. Nah, V aksennya adalah 4x pangkat 3. Nah, di sini kita kalikan. Jadi ini kita kalikan satu-satu, 2 kali x pangkat 4 menjadi 2x pangkat 4 min 2 kali 5, 10. Tambah, ini kalikan 2 kali 4, 8, x kali x pangkat 3, artinya pangkatnya dijumlahkan menjadi x pangkat 4. Nah, ini sama-sama ada x pangkat 4, jadi angkanya tinggal dijumlahkan, 2 tambah 8 menjadi 10, x pangkat 4 min 10. Karena ini sama-sama ada 10, jadi bisa kita faktorkan, 10-nya kita keluarkan, jadi tinggal x pangkat 4 min 1. Nah, ini jawaban terakhirnya. Semoga bisa dimengerti untuk contoh soal yang kedua. Sebentar Ibu akan kasih contoh soal yang ketiga. Nah, Ibu lanjut lagi untuk turunan limit. Ya, kita kembali ke pokok bahasan turunan limit fungsi aljabar. Maka sekarang turunan limit. Turunan limit rumusnya seperti ini. F aksen artinya turunan dari fx menggunakan limit sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h min fx per h. Jadi ini kalian ingat, dicatat rumusnya juga bisa. Nah, contoh, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x min 2 menggunakan turunan limit. Nah, jadi penyelesaiannya menggunakan turunan limit ini. Jadi kalian harus tahu mana fx dan mana fx plus h. Jadi kalian buat dua. Nah, dari soal kita ketahui bahwa fx-nya adalah 3x min 2. Nah, tulis dulu. Fx sama dengan 3x min 2. Sekarang kita cari bentuk fx plus h-nya. Karena di sini ada fx plus h. Ini maksudnya adalah ini fx-nya 3x min 2. Nah, fx plus h berapa? Jadi ini kita anggap sebagai x. Nah, setiap x yang dalam fx kita ganti pakai x plus h. Setiap x di dalam fx kita ganti pakai x plus h. Nah, jadi 3 ini sebagai x-nya, berarti ganti 3x, x-nya kita ganti pakai ini x plus h. Nah, min 2-nya tetap. Jadi ini kita kalikan satu-satu, 3x tambah 3h min 2. Nah, ini hasil dari fx plus h. Nah, sekarang maka turunannya dapat kita hitung sesuai rumus h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jadi limitnya kita tetap tulis mendekati 0. Fx plus h nya berapa? Ini dia. Jadi kita tulis 3x dalam kurung ya tambah 3h min 2 min fx-nya berapa? Fx-nya ini dalam kurung 3x min 2 per h. H-nya tetap. Nah, dari sini kita buka kurung, maka ini tetap limit h mendekati 0. Buka kurungnya semua, kumpulkan x-nya, kumpulkan h-nya, dan kumpulkan angkanya. Jadi ini 3x, ada 3x menjadi 3x min 3x plus 3h min 2 min sama min menjadi plus 2 per h-nya tetap. Nah, ini 3x min 3x habis, min 2 plus 2 habis 0, sisanya 3h per h, maka ini menjadi
limit H mendekati 0, sisanya adalah 3H per H. Nah, penyebut pembilang sama-sama ada H, jadi bisa dibagi, coret ya. Jadi sisanya 3. Jadi ini jawaban dari turunan limit dari fx sama dengan 3x min 2. Semoga kalian bisa paham, dan sebentar akan Ibu kasih contoh soal yang keempat. Nah, kita kembali ke contoh soal nomor 4 dengan menggunakan konsep turunan limit seperti tadi yang soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 4, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1, maka penyelesaiannya seperti tadi, kita cari dulu nilai fx, kemudian fx-nya sudah diketahui dan kita cari nilai fx plus h. Jadi dari soal nilai fx-nya adalah x kuadrat min 1. Nah, kita cari nilai fx plus h. Artinya x ini kita ganti pakai x plus h. Nah, karena ada kuadrat berarti dalam kurung x plus h kuadrat min 1. Nah, dalam aturan kuadrat sempurna atau persamaan kuadrat, x tambah h kuadrat itu bentuknya sama dengan x kuadrat tambah 2 kali x kali h, 2 kali x kali h tambah h kuadrat. Ini bentuk dari x plus h kuadrat. Ada min 1 di belakang, berarti tinggal tulis min 1. Sudah, ini adalah bentuk dari fx plus h. Maka kembali lagi ke rumus. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 1 menggunakan turunan limit, maka tulis dulu rumusnya. Limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h nya berapa, jadi ini kita tulis fx plus h nya ini semua, tulis dia, berarti dalam kurung x kuadrat tambah 2x h tambah h kuadrat min 1, min fx nya x kuadrat min 1, min fx, jadi fx nya sendiri x kuadrat min 1 per h. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita buka kurung, semuanya dibuka kurung, kumpulkan yang ada x kuadrat, jadi ini tetap limit h mendekati 0, yang ada kuadrat-kuadrat dikumpulin, jadi ini x kuadrat min x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min 1, min sama min jadi plus 1 per h. Ini 2 ya. Nah, ini x kuadrat min x kuadrat habis jadi 0. Terus nih min 1 plus 1 habis juga jadi 0. Maka sisanya 2xh plus h kuadrat. Nah, kita tulis di sini. Limit h mendekati 0, sisanya tadi 2xh plus h kuadrat per h. Nah, ini limit h mendekati 0. Nah, ini karena ada h, jadi h-nya kita faktorkan, keluarkan 1. Maka ini kalau h-nya sudah keluar, sisanya 2x ya di dalamnya. Tambah ini hanya keluar 1, berarti masih 1 per h. Nah, ini pemfaktorannya. Jadi pembilangnya ada h, penyebutnya juga ada h, jadi habis. Nah, limit
H mendekati 0 dari 2X plus H. Nah, dalam sifat limit H mendekati 0 artinya kalau sudah sampai di sini berarti 0 H-nya diganti pakai 0. Maka ini 2X tambah 0. 2X. Nah, ini jawaban terakhir dan hasil akhir dari turunan limit fx sama dengan x kuadrat min 1. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan, dan sebentar lagi Ibu akan memberikan latihan soal dan bisa kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Selamat belajar.